Shalom, perkenalkan, nama saya Eunike Lena Berginting dengan NIM 20010117. Saya dari grup E semester 6 Prodi PAK. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Adapun alasan saya membuat tugas ini untuk menyelesaikan mata kuliah Teologi Alkitab. Dan dosen pengampunya adalah Bapak Baginda Sitompul. Oke, nah di sini saya akan memilih dan saya akan menjelaskan mengenai hubungan teologi Alkitab dengan teologi homiletika. Langsung saja. Baik, di sini saya akan mulai menjelaskan bagaimanakah hubungan teologi biblika dengan teologi homiletika. Nah, namun sebelumnya kita bisa melihat bagan yang di samping ini. Saya sudah menunjukkannya sebagai bentuk bagan-bagan agar kita dapat lebih memahami, para penonton dapat memahami, dan saya juga dapat lebih memahami maksud dari bagaimanakah hubungan dari teologi biblika dengan teologi homiletika. Nah, namun di dalam khotbah nanti homiletika, seorang hamba Tuhan itu harus memiliki, dan harus yang dimilikinya itu ketika dia menyampaikan, dia harus memiliki apa-apa saja yang menjadi pegangan dalam hidupnya ketika dia menyampaikan firman Tuhan. Baik, namun sebelum kita semakin jauh menjelaskan hal itu, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai pengertian dari teologi biblika gitu. Di materi-materi sebelumnya kami sudah mempelajari bagaimanakah itu teologi biblika. Namun di sini saya akan menjelaskan kembali apakah itu pengertian dari teologi biblika. Nah, teologi biblika itu adalah kegiatan mengeksegesa atau menggali pada satu Alkitab, yaitu usaha untuk menyelidiki sejarah yang tertulis dalam kitab suci, di mana Tuhan telah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel, sehingga para penulis kitab perjanjian baru yang menekankan pentingnya ruang doktrinal dari sudut pandang para penulis yang berbeda-beda, namun kemudian seluruh perbedaan itu disusun secara sistematis. Oke, singkatnya seperti ini. Pengertian teologi biblika itu adalah kegiatan mengeksegesa atau menggali pada satu Alkitab. Mungkin beberapa dari kita itu belum mengetahui apakah itu yang dimaksud dengan kegiatan mengeksegesa, apakah itu yang dimaksud dengan kegiatan menggali. Oke. Baik, di sini saya akan mulai menjelaskan memberitahukan apakah itu pengertian menggali. Sepertinya kita sudah cukup mengetahui sebelumnya apakah itu pengertian menggali gitu. Jadi menggali itu adalah seperti digali seperti dicari tahu gitu, dieksegesa terlebih dahulu. Apakah itu isi dari makna konteks dalam Alkitab itu begitu. Baik, supaya kita lebih memahami, mari kita baca dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sekarang saya ingin bertanya, ketika Anda membaca ini, Anda dapat memahami tidak apa maksud dari firman Tuhan ini? Kalau Anda makan bulat-bulat, Anda baca itu dan Anda sudah sampai di situ, Anda hanya membaca, apakah Anda akan memahami? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya. Kalau kita hanya sekedar membaca, tapi kita tidak menggali isi dari makna ayat 1 ini, konteks ini, kita tidak akan memahami. Kita tidak akan memahami bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itulah Allah sendiri. Tetapi ketika kita sudah menggali, kita membaca juga dari sumber-sumber yang lain atau buku-buku pendukung untuk mendukung Alkitab ini, kita akan memahami bahwa firman itu adalah Allah. Ya, bahkan kita sudah mulai sedikit terbuka, sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan teologi Alkitab, menggali pada satu ayat Alkitab. Ya, menggali pada satu ayat Alkitab. Itu sudah salah satu bentuk menggali Itu sudah salah satu bentuk menggali, kita menggali satu ayat di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Jadi seperti yang sudah memahami apa itu yang dimaksud dengan menggali. Karena ketika kita membaca bulat-bulat, maka kita tidak akan mengetahui, kita hanya membaca tapi kita tidak mengeksegesa atau tidak menggali apa maksud dari firman Tuhan ini. Kita tidak akan memahami. Lalu selanjutnya, apakah itu pengertian dari teologi homiletika?
Kita mengetahui bahwa homiletika ini adalah ilmu pergaulan atau ilmu bercakap-cakap. Sedangkan kata benda homilia itu berarti pergaulan, percakapan dengan ramah-ramah. Ya, jadi singkatnya dapat dikatakan bahwa teologi homiletika ini adalah seni ilmu berkhotbah. Bagaimana? Seni ilmu berkhotbah di teologi homiletika. Lalu apa yang menjadi hubungannya? Apa yang menjadi hubungan teologi biblika dengan teologi homiletika? Baik, akan kita bahas. Nah, kita sudah mengetahui bahwa teologi homiletika ini adalah seni ilmu berkhotbah. Nah, ketika seorang hamba Tuhan berkhotbah, ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, maka seorang hamba Tuhan ini harus mengambilnya dari Alkitab. Tidak mungkin seorang hamba Tuhan, tidak mungkin seorang pengkhotbah itu mengambil dari cerita dongeng. Ya, tidak mungkin seorang hamba Tuhan mengambil cerita dongeng yang disampaikan kepada umatnya. Tidak mungkin, akan salah. Karena di dongeng atau dalam cerita-cerita fiksi ya, yang tidak sebenarnya itu tidak ada tertulis pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah manusia, tidak ada sejarahnya dongeng menceritakan itu ya. Tidak mungkin seorang pengkhotbah itu akan mencari isi firman Tuhan itu dari Alkitab ya, yang sudah dieksegesa, yang sudah digali, itulah yang akan disampaikan. Itu contohnya sama seperti tadi. Pada mulanya Allah mencipta, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Setelah digali baru disampaikan. Ya, setelah pengkhotbah menggali isi ayat firman Tuhan di dalam Alkitab ini, baru dia akan menyampaikan firman Tuhan. Itulah yang menjadi hubungannya. Karena seorang pengkhotbah ketika menyampaikan firman Tuhan pasti berasal dari Alkitab dan buku-buku pendukung dari Alkitab. Ya, tidak mungkin dari cerita dongeng. Ya, tidak mungkin dari cerpen yang akan dia khotbahkan, tidak mungkin. Itu sangat tidak mungkin sekali dia mengambil hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan Alkitab, dengan kebenaran Kristus. Itu tidak akan mungkin ya. Jadi teologi biblika ini tidak bisa dipisahkan dengan teologi homiletika ya. Kita sudah cukup mengetahui apa itu menjadi hubungan dan apa itu yang menjadi pengertian dari setiap teologi biblika dengan teologi homiletika. Selanjutnya, ketika seorang hamba Tuhan atau seorang pengkhotbah memberitakan firman Tuhan, ya, ada yang harus mereka persiapkan dalam dirinya. Seperti bagian ini ya, seperti bagian yang sudah saya tunjukkan. Seorang pendeta atau pengkhotbah itu ada yang harus dipersiapkan. Jadi sebenarnya saya pernah pengalaman ya, saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan ya, yang hanya mempunyai sedikit persiapan untuk membagikan firman Tuhan. Itu sebenarnya sangat fatal sekali ya. Walaupun dia berkata Tuhan saja tidak belajar ya, Tuhan saya tidak ada belajar, tapi dia bisa mempersiapkan diri. Jangan sampai salah loh. Tuhan itu adalah sumber kebenaran karena dia adalah firman. Tuhan Yesus lah yang firman. Jadi ya, firman itu dia sendiri. Ketika dia mengajarkan, dia memang tidak perlu belajar karena firman Tuhan itu dia sendiri gitu. Sedangkan kita anak-anaknya, kita harus belajar, kita harus mencari tahu ya, agar apa? Agar tidak terjadi penyesatan. Ketika seorang hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan, tidak akan terjadi penyesatan. Oke, jadi kita lanjut. Apa itu yang harus dimiliki oleh seorang hamba Tuhan ketika dia menyampaikan firman Tuhan ya? Yang pertama itu adalah seorang pengkhotbah harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Bagaimana memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan? Mari kita baca dalam Matius pasal 22 ayat 37. Dan kita mengetahui bagaimanakah itu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bagaimanakah orang yang ciri-ciri hidup melekat dengan Tuhan ya. Karena ketika seorang pengkhotbah itu mendengar firman Tuhan, kalau bisa itu memang diharuskan mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan. Karena bagaimana ketika dia menyampaikan firman Tuhan, tapi di sini tidak dekat dengan Tuhan, dia sendiri jauh dari Tuhan, itu akan sangat sulit ya. Itu sangat sulit. Mari kita baca di dalam Matius pasal 22 ayat 37. Firman Tuhan berkata,
Saya bacakan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Firman Tuhan berkata, kasihinilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihinilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, kasihinilah Tuhan Allahmu dengan akal budimu. Ya saudariku, orang yang dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, itu harus mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Oke? Maksudnya dari sini adalah memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana? Memprioritaskan dalam Tuhan dalam hidupnya. Baik, supaya kita lebih memahami seperti ini. Mungkin kita mempunyai hubungan dengan lain jenis kita, atau mungkin pasangan kita, kekasih kita ya. Kita mempunyai kekasih, ya kan? Kalau kita tidak memprioritaskan kekasih kita pasti akan semakin jauh dan bisa putus. Ya, kita bisa putus dengan kekasih kita karena kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan dia. Kita tidak memprioritaskan dia, ya. Mungkin di antara tadi ada 10 pilihan, dia nomor 10 kita buat. Kita tidak memprioritaskan kekasih kita, tentu kita akan semakin jauh dan bisa putus malahan ya, karena tidak ada hubungan, ya. Tapi coba misalnya, ya, dipilih, kamu milih ini atau ini, tapi kita milih dia, kita pasti akan dekat dengan dia. Apalagi kita saling mengasihi ya, kita saling mencintai dengan kekasih kita, pasti kita akan dekat, itu erat hubungan kita. Apalagi Bapa di sorga ya, Bapa di sorga itu sudah mengasihi kita ya. Kita tidak usah berkata, Tuhan, aku kecewa sama Tuhan, Tuhan tidak mengasihi aku, padahal Tuhan sangat mengasihi kita. Hanya Tuhan yang mengasihi kita dengan tulus dalam kehidupan ini. Hanya Dialah yang ada bersama-sama dengan kita. Dia Bapa kita, Dia sahabat kita, Dia kekasih kita, semua yang dimiliki oleh Bapa kita. Nah, ketika kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup, maka tentu kita akan dekat dengan Tuhan kita akan dekat dengan Bapa kita. Jadi ketika kita menyampaikan firman Tuhan, itu pasti akan menyentuh orang lain, ya. Karena Tuhan yang akan menggerakkan setiap hati-hati mereka. Tuhan yang akan membuka mata, hati, pikiran mereka untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Lalu yang kedua apa? Yang kedua yaitu kehidupan hamba Tuhan. Ya, pengkhotbah itu harus memiliki kehidupan hamba Tuhan. Ya, karena pengkhotbah itu adalah sebuah teladan, sebuah contoh yang akan kita lihat. Oke, coba kita baca dalam Efesus. Kita baca Efesus pasal 6 ayat 5-7. Biar kita mengetahui bagaimanakah itu yang dimaksud dengan kehidupan hamba Tuhan. Saya bacakan bersatu bersama-sama dengan para penonton yang sedang menonton acara saya atau video saya ini. Kita baca bersama-sama. Efesus pasal 6 ayat 5-7, firman Tuhan berkata, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di depan mereka saja, untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang melayani Tuhan dan bukan manusia. Saudara-saudariku, firman Tuhan berkata, layanilah Tuhanmu. Ya, hamba Tuhan itu adalah orang yang menaati dan takut, ya, tulus hati kepada dan taat kepada Kristus. Jadi seorang hamba Tuhan itu jangan bermuka dua ya. Seorang hamba Tuhan itu jangan bermuka dua di depan orang. Dia baik, dia seperti ini, tapi ketika dia menjauh dari mereka, itu sudah mulailah keluar sifat aslinya bagaimana. Sudahlah mulai keluarlah bagaimana sifat dirinya yang sebenarnya. Nah, firman Tuhan berkata, layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Lakukanlah itu kepada Kristus, bukan kepada manusia. Jadi mau kita di luar, mau kita di bagian dalam, kita harus sama seperti itu. Jadilah seperti itu, jangan bermuka dua, saudara-saudariku. Ketika Tuhan mengatakan untuk kamu taat, kamu tulus melakukan hal itu kepada orang itu, belajarlah untuk tulus melakukan hal itu.
kamu bantu dia ya. Jangan kamu berpikir aku bantu dia supaya mendapatkan ini dari dia ya. Tidak, tapi aku bantu dia karena bagaimana itu perintah Kristus. Itu adalah kehidupan hamba Tuhan, taat, mendengarkan apa kata Kristus, saudara-saudariku. Ya, kita harus memiliki kehidupan seperti hamba Tuhan ketika kita menjadi seorang pengkhotbah atau pemegang firman Tuhan. Baik, yang ketiga itu kemampuan menggali. Apa itu kemampuan menggali? Tadi saya sudah menjelaskan ya mengenai teologi Alkitab itu kemampuan menggali itu. Tadi saya sudah contohkan seperti di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 pada mulailah firman. Jadi seorang hamba Tuhan itu juga harus pengkhotbah itu harus memiliki eksegesa yang baik ya, menggali Alkitab yang baik gitu. Karena percuma saja ketika dia menyampaikan firman Tuhan, ketika dia berkhotbah di depan mimbar atau altar, tetapi eksegesanya kurang baik, itu tidak akan menyentuh seluruh jemaatnya gitu, karena dia tidak memiliki eksegesa yang baik. Jadi seseorang yang memiliki eksegesa yang baik itu adalah seseorang yang mempunyai waktu untuk mau belajar firman Tuhan ini, belajar dengan sungguh-sungguh. Sama seperti saya bilang awalnya bahwa saya tidak terlalu suka dengan hamba Tuhan yang hanya mempersiapkan 15 menit untuk menyampaikan firman Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan saja tidak belajar. Itu saya tidak suka dengan hal itu gitu. Karena hal itu pengajarannya itu bisa mengandung penyesatan, karena kalau tidak belajar dengan semaksimal mungkin ya, asal-asalan gitu dalam menyampaikan firman Tuhan, bisa saja firman Tuhan yang disampaikan itu adalah penyesatan gitu. Jadi kita harus banyak juga belajar ya, banyak juga membaca buku yang berkaitan dengan kebenaran Kristus ya, untuk menjadi sumber bahan referensi ketika kita menyampaikan firman Tuhan. Baik, yang terakhir itu adalah kemampuan seni berkhotbah. Itu adalah pengertian dari homiletika sendiri. Ya, jadi seorang hamba Tuhan itu juga harus memiliki seni, ilmu berkhotbah gitu. Makanya tidak salah ya, banyak juga seorang hamba Tuhan itu sekolah teologi ya. Dia belajar di situ bagaimana cara menyampaikan firman Tuhan yang baik ya. Itu harus memang dipelajari. Itu sama sepertinya dengan seorang guru ketika mengajar di dalam kelas. Nah, ketika dia mengajarnya monoton, maka peserta didiknya juga tidak akan memahami. Peserta didiknya juga akan timbul kebosanan. Sama seperti halnya dengan jemaat. Ketika seorang pengkhotbah tidak memberikan sebuah metode yang tepat atau cara yang tepat yang dia gunakan untuk bisa menarik perhatian mereka untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, bisa saja seluruh umat itu akan bosan gitu mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pengkhotbah tersebut gitu. Jadi memang dalam menggali dan mengkhotbah itu mempunyai hubungan gitu ya, sebab akibat gitu. Sebab itu ketika kita dalam mengeksegesa baik, akibatnya kita banyak orang yang akan memahami, banyak orang yang akan tersentuh, banyak orang yang akan mengerti. Tapi ketika kita tidak mengeksegesa dengan baik, maka teologi ketika kita menyampaikan itu tidak akan membawa sebuah ketenangan bagi mereka pendengarnya, tidak akan mengerti begitu. Jadi itu menjadi suatu hubungan yang memang harus diketahui oleh seorang pengkhotbah, yang harus diketahui oleh seorang pengkhotbah ketika mereka berkhotbah atau ketika mereka menyampaikan firman Tuhan. Nah, baik, sekian dari penjelasan saya mengenai hubungan teologi Alkitab dengan teologi homiletika. Kiranya dapat membantu kita untuk memahami lebih lagi gitu, lebih dalam. Sebenarnya ini belum terlalu dalam ya, sebelumnya saya menjelaskan ini sebenarnya masih dasar-dasarnya saja yang saya ketahui, tapi saya ingin membagikan ini karena saya juga ingin agar para penonton juga bisa mengetahui gitu bagaimanakah hubungan yang ada dalam kitab, bagaimanakah hubungan teologi Alkitab dengan teologi homiletika. Baik, sekian video yang bisa saya sampaikan, ataupun berikut bisa penjelasan yang saya sampaikan kiranya dapat dipahami oleh para penonton yang melihat video saya ini. Terima kasih dan shalom.